Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ihsan Santosa, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sukatani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu solusi dari rendahnya minat masyarakat menyekolahkan di SMA 2 Sukatani. Sehingga tema masalah ini diberi judul upaya meningkatkan minat sekolah di SMA 2 Sukatani Purwakarta. Kalau kita lihat historis bahwa SMA 2 Sukatani didirikan karena pada waktu itu pemerintah menganggap bahwa wilayah barat Kecamatan Sukatani itu rendah sekali untuk menyekolahkan ke jenjang SLTA. Sehingga pemerintah pada waktu itu menganggap perlu untuk mendekatkan sekolah kepada masyarakat. Sehingga didirikanlah SMA 2 Sukatani. Seiring berjalannya waktu, setelah 8-9 tahun berjalan, ternyata progres untuk menyekolahkan di SMA 2 Sukatani tidak mengalami perubahan peningkatan yang signifikan. Bahkan kalau kita lihat dari tabel berikut, tahun 2019-2020 itu sekitar 92 siswa. Tahun 2021, 2021 83 siswa, dan tahun ajaran 2021-2022 79 siswa. Hal ini bukan mengalami penaikan, cenderung mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas pada tahun 2020-2022 itu terjadi COVID. Jadi terjadi penurunan. Nah, hal ini jelas harus ada solusi yang harus diupayakan oleh sekolah, bagaimana caranya merubah mindset masyarakat tentang pendidikan di SLTA, khususnya SMA 2 Sukatani. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah pertama, upaya sebelum PPDB. Hal ini harus betul-betul diupayakan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Setelah pelaksanaan PPDB, maka upaya yang kedua adalah bagaimana upaya yang dilakukan setelah PPDB itu, yaitu setelah siswa diterima di SMA tersebut. Baiklah, kita akan bahas upaya-upaya apa saja yang dilakukan sebelum PPDB oleh SMA. Sebelum PPDB berlangsung, ini perlu sekali diperhatikan oleh sekolah, yaitu persiapan. Langkah pertama adalah langkah persiapan. Sekolah mengadakan rapat dengan Dewan Guru untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan tujuan, dan untuk bersama-sama dengan semua warga sekolah untuk memahamkan masyarakat, untuk merubah mindset masyarakat tentang pentingnya pendidikan di jenjang SLTA, khususnya SMA 2 Sukatani. Rapat Dewan Guru saja tidak cukup. Ini juga dilakukan dengan rapat dengan komite sekolah. Kita mendengarkan masukan-masukan dari komite sekolah dan tradisi masyarakat, karakter masyarakat di SMA Sukatani dan sekitarnya. Kemudian kita juga mengundang warga komite sekolah. Kalau tadi dengan pengurus, kita ikuti dengan anggota-anggota, dengan orang tua di SMA 2 Sukatani. Kita mendengarkan tentang keluh kesah mereka, tentang masalah-masalah mereka. Kenapa begitu rendahnya untuk menyekolahkan di SMA 2 Sukatani. Sehingga dengan mendapatkan informasi tersebut, kita mempunyai solusi alternatif kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan oleh panitia, oleh sekolah untuk merubah mindset masyarakat di lingkungan SMA 2 Sukatani. Juga kita lakukan dengan cara koordinasi dengan pengawas pembina, meminta nasihat dan mengevaluasi, merefleksi apa-apa saja yang sedang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan prestasi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pendidikan di jenjang SLTA. Juga kita lakukan evaluasi rutin dengan Dewan Guru sejauh mana
persiapan itu dilaksanakan sehingga apabila ada ditemukan titik-titik kelemahan, mendapatkan perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Itulah tahap yang pertama sebelum PPDB, yaitu persiapan. Tahap yang kedua sebelum PPDB itu yang harus diperhatikan adalah sosialisasi kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah kita bertemu dengan Camat Sukatani. Kita mendapatkan informasi tentang kondisi masyarakat di SMA 2 Sukatani. Kita juga mengadakan komunikasi dengan masyarakat, dengan pengurus desa, dengan aparat desa, dengan RW, RT, dan yang lainnya. Kita mendengarkan dari mereka dan kita menginformasikan kepada mereka tentang SLTA atau SMA 2 Sukatani. Yang juga kita mengadakan hubungan atau komunikasi sosialisasi dengan Desa Sinanglaya. Kalau tadi dengan Desa Penyindangan, sekarang dengan Desa Sinanglaya. Kita juga mengadakan sosialisasi. Kebetulan kita ikut rapat di sana. Kita mendapatkan informasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan eksistensi SMA 2 Sukatani. Dan hal ini ternyata mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari masyarakat dan mendapatkan pencerahan masyarakat tentang SMA 2 Sukatani. Kita juga mengadakan sosialisasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Hal ini perlu dilakukan sebab kita menganggap bahwa tokoh pemuda dan tokoh masyarakat punya kontribusi untuk memahamkan masyarakat, untuk merubah mindset masyarakat tentang pentingnya pendidikan di SMA, khususnya SMA 2 Sukatani. Kita juga menempelkan spanduk-spanduk di beberapa tempat yang strategis yang tujuannya tiada lain adalah supaya dikenal tentang keberadaan SMA 2 Sukatani. Sebelum kita lakukan ada sosialisasi kepada sekolah. Tadi persiapan, yang kedua adalah sosialisasi pada masyarakat, yang ketiga adalah sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Kita lakukan sekolah-sekolah sebagai penyangga SMA 2 Sukatani, yaitu SMP Satap Penyindangan. Kita lakukan sosialisasi, kita hubungi kepala sekolahnya, kita ngomong terhadap para siswanya, kita informasikan tentang SMA 2 Sukatani. Kita juga menghubungi bersosialisasi dengan SMP Negeri 2 Sukatani. Kita mengadakan sosialisasi ke kelas 9 untuk menyampaikan tentang program-program tentang apa saja yang ada di SMA 2 Sukatani. Kemudian kita juga menghubungi SMP Satap Tajur yang letaknya lumayan agak sedikit jauh dari SMA 2 Sukatani. Kita mengadakan sosialisasi kepada mereka dan menginformasikan tentang SMA 2 Sukatani. Itu yang pertama, yaitu tahap sebelum PPDB atau pra-PPDB. Tahap kedua atau upaya yang kedua yang harus dilakukan oleh sekolah dan telah dilakukan oleh sekolah adalah bagaimana kalau siswa itu setelah diterima di SMA, dibagaimanakan supaya mereka betah, supaya mereka nyaman. Maka tahap yang kedua ini adalah mengolah anak itu menjadi sesuatu di SMA 2 Sukatani. Yang pertama adalah dengan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Ini penting, anak sudah ada di sekolah, ternyata proses pembelajarannya tidak begitu baik. Boleh-boleh anak itu akan kembali lagi untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pembelajaran pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, hal ini kita mulai dengan pelaksanaan LPMS. Anak kita bimbing, kita buatkan suatu kegiatan yang sifatnya menyenangkan. Dilibatkan semua siswa sehingga siswa baru itu nyaman dan mengetahui tentang SMA 2 Sukatani. Dalam kegiatan pembelajaran, kita masukkan dalam kesenian praktek-praktek yang sifatnya tradisional. Kebetulan ada materi pelajaran kesenian, kita gunakan angklung. Kita libatkan anak untuk tampil, untuk mengekspresikan kemampuannya sehingga mereka begitu nyaman. Kita gunakan juga kegiatan olahraga. Kita gunakan lapang yang ada, sarana yang ada untuk
anak semakin nyaman, semakin betah, dan mau untuk bersekolah di SMA 2 Sukatani, serta bisa berprestasi di SMA 2 Sukatani. Kemudian kita gunakan diskusi-diskusi. Anak mengekspresikan kemampuannya, menyampaikan pikiran dan kreativitasnya untuk berdiskusi di kelas dengan siswanya, dengan temannya. Kemudian kita gunakan IT. Ini ada fasilitas komputer. Alhamdulillah anak dikenalkan, bahkan diberi kemampuan tambahan untuk mengenal IT, baik program dasar ataupun program yang lebih tingginya lagi. Kemudian kita tingkatkan kegiatan keagamaan, baik itu baca Quran, baik itu sholat berjamaah, baik itu tausiah, semuanya itu tujuannya untuk menempa mentalitas dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan juga literasi. Pada hari-hari Jumat, anak itu diberi buku untuk membaca, dan buku itu yang dibaca nanti anak menyampaikan ulang. Saat minggu satu kali dia menyampaikan ulang apa isi di dalam buku yang mereka baca dengan secara bergiliran tentunya. Dan yang berikutnya adalah kita tidak lupa memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang mempunyai prestasi. Itulah langkah yang pertama, upaya yang pertama, yaitu dalam peningkatan setelah siswa ada di SMA, setelah ada di sekolah, setelah ada diterima di sekolah. Yang adalah meningkatkan dan mengembangkan ekstrakurikuler. Nah, alhamdulillah ada ekstrakurikuler paskibra. Anak dilatih dan langsung dipraktekkan untuk terlibat dalam paskibra. Sehingga pada kegiatan-kegiatan pengibaran bendera atau hari-hari besar, anak-anak SMA 2 Sukatani terlibat di dalamnya dan ikut aktif di masyarakat. Yang kemudian yang berikutnya adalah praktek pelajaran, bisa menggunakan sarana yang ada di luar, dicobakan dan dipraktekkan sehingga anak punya bekal yang cukup. Kemudian ekstra futsal juga dilakukan, dan ini adalah ekstra yang menarik bagi para siswa. Kemudian ekstra pramuka juga dioptimalkan sehingga anak-anak betul-betul menjiwai tentang kepramukaan. Dan yang berikutnya kita mengembangkan ekstra tahfidz Al-Quran, walaupun tidak satu Quran penuh, minimal punya batasan SMA 2 Sukatani bisa hafal juz 30 selama tinggal di SMA 2 Sukatani. Itulah langkah yang kedua setelah siswa ada di terima SMA 2 Sukatani. Langkah yang berikutnya adalah yang dilakukan adalah pembinaan, bimbingan baik kepala sekolah, baik guru ataupun oleh wali kelas. Nah, ini di dalam kegiatan upacara bendera, kami selaku kepala sekolah atau guru yang lain memberikan pembinaan, selalu mengevaluasi tentang apa-apa yang telah dilaksanakan dan rencana berikutnya, rencana tindak lanjut berikutnya. Sehingga siswa betul-betul ada dalam track yang benar, ada track yang baik untuk selalu meningkatkan potensi dirinya. Kemudian kita juga melakukan bimbingan baik secara individu atau secara klasikal kepada siswa. Tujuannya untuk mengarahkan siswa itu ke depan di mana atau tujuannya untuk apa, mau kemana, sehingga mereka betul-betul punya target hidup, yaitu memperbaiki diri dan keluarganya. Ini kita juga memberikan motivasi baik dalam bentuk slide, dalam bentuk video kepada siswa, sehingga siswa betul-betul merasa terarahkan dan terbimbing atas kemampuan dirinya dan pengembangan dirinya. Itulah barangkali beberapa upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat bersekolah di SMA 2 Sukatani. Hasil yang diperoleh setelahnya kita melakukan kegiatan baik sebelum PPDB dan setelah siswa diterima di SMA 2 Sukatani, maka dampaknya pada tahun ajaran 2021-2022 jumlah pendaftar 31. Sedangkan pada tahun 2022-2023 jumlah pendaftar 52. Terjadi kenaikan yang lumayan signifikan. Kemudian jumlah siswa yang masih aktif tahun ajaran 21-22 itu sekitar 20 orang. Sedangkan pada tahun 2022-2023
tahun ajaran 2022-2023 ternyata yang siswa yang masih aktif ada 44 orang. Ini jelas ada progres yang cukup baik sehingga apa yang dilaksanakan, upaya yang dilaksanakan oleh sekolah ada hasilnya. Dan itulah barangkali upaya yang kami lakukan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Semandani resep maju, Semandani siap maju, Semandani pasti maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.